Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah, jangan engkau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, nak. Ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Terima kasih, Bu. Makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali kalau engkau menyukai makanan ini. Besok akan ibu buatkan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apa engkau akan setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayahanda telah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya. Ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah, Bu. Akan saya laksanakan. Putih,
kau juga harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah, Kak. Akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah bawang putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini bawang putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu bawang merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hai bawang putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, siapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Mengerti kau? Ananda mengerti, Ibu. Akan Ananda kerjakan. Pada suatu ketika, bawang putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba bawang putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak ke pasar. Maaf, Ibu. Apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Apa Ibu melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Terima kasih. Aku akan mencarinya lagi, Bu. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Apa ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu, nak? Ada apa malam-malam begini? Perkenalkan, nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu? Aku telah menyimpannya.
akan aku kembalikan padamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Aku setuju asalkan nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Beberapa hari berikutnya. Nak, kau telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Ini ku kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Bawalah labu kuning ini untukmu. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawakan kemari dan pergilah. Baik, Bu. Aku akan beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas! Ini emas! Ibu, aku menemukan emas setelah membelah buah labu ini. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Hai bawang putih, dari mana kau mendapatkan emas ini? Aku memperoleh emas permata ini dari dalam buah labu yang diberikan oleh seorang nenek di tengah hutan ketika aku mencari pakaian ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apa nenek melihat bajuku yang beberapa saat yang lalu hanyut di sungai? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Aku akan memberikannya untukmu, tapi dengan syarat bahwa kamu harus tinggal denganku beberapa waktu. Baiklah Nek, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang. Nek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, ambillah buah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya
dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei bawang putih, cepat cuci bajuku dan anakku. Iya, Bu. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Pesan moral cerita bawang merah bawang putih bisa diambil dari dongeng ini bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dongeng ini juga mengajari anak-anak untuk tidak bermalas-malasan dan berusaha menghadapi segala sesuatu dengan senang hati. Selain itu, mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain.